Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar hari ini? Insya Allah ya, berkat inayah, hidayah, rahmat, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dapat bersama-sama di sepenggal acara Rasil TV yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin mampu menjadi sosok-sosok yang sangat diperlukan oleh anak-anak kita. Perlindungan anak bersama Dr. Hamid Patilima. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan bersama beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan. Dan untuk hari ini, sesaat sebelum Ramadan, kita masih berkesempatan untuk bersama-sama. Dr. Hamid Patilima sudah siap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah bisa mendampingi Pak Hamid untuk hadir. Bahasan hari ini terkait dengan ketahanan anak di dalam aspek kompetensi sosial ya. Insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, karena untuk membangun sebuah kompetensi sosial, siapapun bahkan anak-anak kita juga perlu keterampilan, kecakapan dan juga kemampuan untuk apa sajanya ini mari kita simak, silakan. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, terutama yang ada di Kota Batam, Kota Palembang, Kota Pontianak, Jabodetabek, Kota Sukabumi, Kota Semarang, Magelang, Yogyakarta, Bondowoso dan Banyuwangi. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang hari ini tepat ke-6, topik yang ke-6 terkait dengan bagaimana memastikan ketahanan anak. Dia mampu menyesuaikan diri pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Ayahanda dan bunda, kunci utama ada pada ayahanda dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama, memastikan momen dari usia 0 sampai 8 tahun itu benar-benar kita harus pastikan anak-anak kita itu memiliki ketahanan diri. Pada pertemuan terakhir ini terkait dengan ketahanan diri, yaitu berhubungan dengan kompetensi sosial. Sebagai pengingat saja bahwa ada 6 aspek ketahanan diri anak yang perlu dipastikan oleh setiap ayah dan bunda untuk menghendaki bahwa nanti anaknya pada di kehidupan sehari-hari, baik masa kini maupun masa yang akan datang, insya Allah dia menjadi individu yang tangguh, dia tidak mudah menyerah, dia mampu menyesuaikan diri dengan siapapun. Itu tergantung pertama ayahanda dan bunda pastikan, terutama pada momen usia 0 sampai 4 tahun itu 50% kecerdasan anak berkembang. Lalu kemudian pada usia 5 sampai 8 tahun itu 30%. Jadi kita bisa totalkan itu sekitar 80%. Selebihnya itu dari usia 9 sampai dia menjadi dewasa tinggal 20%. Untuk itu pertama kita harus pastikan anak merasa aman. Memang salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah rasa aman. Rasa aman ini kita harus ciptakan, kita harus pastikan itu terbangun pada diri anak kita. Dia mampu berjumpa, mampu menemui siapa saja tanpa khawatir. Karena dia hanya takut kepada Allah, tapi ini yang rasa aman ini benar-benar muncul pada diri dia, itu semua atas kepercayaan yang dibangun oleh
ayah dan bunda. Untuk itu, bagaimana kita memastikan anak kita merasa aman? Berilah kesempatan, keluasaan pada diri anak, mau kemana saja. Dia harus kita percaya. Dengan kita mempercayai dia, itu artinya dia merasa dipercaya, dan dari kepercayaan itu akan muncul rasa aman. Itu yang pertama. Memunculkan rasa aman yang kedua, Bunda Nuning, adalah bagaimana kita harus memastikan anak itu berbicara dengan ayah dan bunda. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Tapi yang kita tekankan adalah bagaimana dia menghormati kita. Dengan catatan, kalau kita mendapatkan penghormatan dari anak, itu otomatis kita yang harus menanam dulu, Bunda Nuning. Kita menghormati anak kita. Dengan begitu dia menghormati kita, dan pada saat kita berbicara dengan dia, apa yang keluar dari mulut kita itu sangat dia percaya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh anak kita, kita harus percaya 100%. Mungkin ada hal-hal yang perlu diberi catatan, itu urusan lain. Tetapi intinya adalah ciptakan dulu ruang itu, rasa aman pada diri anak kita. Rasa aman yang ketiga, bagaimana kita harus ciptakan? Yaitu dengan kita membebaskan dia dari kamar tidur ayah dan bunda pada saat dia memasuki usia 3 tahun. Berarti setelah putus asa, ya Bunda Nuning, anak kita tempatkan di kamar dia. Nah, di kamar dia itu, sebelum kita menempatkan anak kita di tempat tidurnya, itu Bunda Nuning perlu di training selama 1 tahun. Jadi menjelang 3 tahun dia mau pindah ke kamar dia, kita harus training, kita harus perkenalkan pada saat malam hari lampu harus dipadamkan. Lalu kalau ingin ke toilet itu harus seperti apa? Apakah dia harus membangunkan ayah atau bundanya? Itu juga perlu kesiapan diri. Nah, ini untuk itu Bunda Nuning, poin penting untuk menciptakan rasa aman ini menjadi satu hal yang harus didampingi, dibimbing, diciptakan oleh ayah dan bunda. Dengan begitu, anak kita akan semakin merasa aman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini, ayahanda dan bunda di rumah, kita harus pastikan bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam, anak itu hanya mengambil hal-hal yang positif dari siapapun. Dari ayahnya kah, dari bundanya, atau dari lingkungan di mana dia berada. Hal yang positif aja yang diambil. Lalu bagaimana kalau dia melihat hal-hal yang negatif? Nah, itu yang kemudian kita tekankan. Nah, kalau ada hal-hal yang negatif seperti kekerasan, lalu kemudian ada hal-hal yang terkait dengan pornografi, lalu intoleransi, itu hanya menjadi ingatanmu untuk tidak perlu kita ekspresikan. Kalau sejak dari awal anak kita sudah tekankan dia harus mendapatkan pendidikan yang baik, yaitu dari apa yang ada di sekitarnya. Tidak harus dia sekolah yang tinggi-tinggi tetapi dia tidak mendapatkan hal-hal yang positif. Buat apa Bunda Nuning? Nah, ini bagaimana ayahanda dan bunda untuk memastikan. Untuk itu, ayahanda dan bunda yang paling dekat dengan anak kita, untuk itu pada saat berbicara dengan mereka, memilih kata, memilih diksi, membentuk kalimat, itu memang harus kita sortir. Kita harus filter terlebih dahulu. Sehingga serapan anak yang dia dapat dari kita, insya Allah hal-hal yang positif. Begitu juga perilaku kita, tindakan kita harus kontrol. Ini supaya anak itu mendapatkan hal-hal yang positif. Tapi sekali-sekali kita juga harus menyampaikan atau mengingatkan hal-hal, jangan sampai dia mengulangi kalau kita melakukan hal-hal yang negatif. Untuk itu kuncinya Bunda Nuning, agar itu tidak terekam oleh anak kita, ayah dan bunda itu segera meminta maaf. Ini
kuncinya itu supaya anak itu dia tidak mudah menerima begitu saja hal-hal yang menurut dia ini kok tidak pantas keluar dari mulut ayah dan bundanya, tetapi itu keluar. Untuk itu ayahanda dan bunda harus segera meminta maaf supaya anak kita menghapus memori-memori yang dia lihat dari ayah dan bundanya. Kalau itu hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif ini juga menjadi catatan penting. Lalu yang ketiga, aspek persahabatan. Ayahanda dan bunda perkenalkan anak kita dengan siapa saja, fasilitasi dia dengan siapa saja, sehingga dia akan belajar dari berbagai temannya. Kemungkinan di antara teman itu Bunda Nuning ada teman yang baik, ada yang selalu memfasilitasi dia, lalu ada teman yang pokoknya anak kita itu harus memenuhi semua kebutuhan dari temannya. Dengan begitu anak kita akan belajar dari temannya. Dan ini tidak perlu kita harus batasi, apalagi pakai embel-embel. Nah, jangan main sama dia. Karena ini bagaimana anak memperoleh informasi atau praktik keseharian dari orang yang baik, orang yang setengah baik, dan orang yang negatif, kalau dia tidak menemukan itu langsung dari lapangan. Biarkan anak itu yang akan menentukan, karena dia sudah dibekali oleh Allah hati nurani. Di mana di hati nurani itu ayahanda dan bunda, dia sudah mampu membedakan ini hal yang benar, ini hal yang subhat, ini hal yang benar-benar salah. Dan itu yang kemudian tugas orang tua, tinggal selalu memberikan kepercayaan kepada anak kita 100%, tetapi pada akhir pertemuan anak, misalnya dia pulang dari temannya itu sore hari, di sanalah kesempatan kita untuk perlu mereview, perlu menanyakan hal-hal apa yang dia peroleh selama berteman dengan teman A, hal-hal apa yang dia peroleh dari teman B, dan hal-hal apa yang perlu dihindarkan dari teman C, sehingga anak itu selalu terupdate apa terkait dengan temannya. Ini menjadi penting. Dan yang keempat ini Bunda Nuning, ini kuncinya juga pada ayah dan bunda. Apa itu? Minat dan bakat anak. Minat dan bakat anak ini sebetulnya sudah kami sampaikan, ini sesuatu yang hal untuk memastikan harga diri anak. Kalau harga diri anak ini terekspresikan dari bakat dan minat dia, tugas ayahanda dan bunda adalah bagaimana menghabiskan kekayaan kita yang kita peruntukkan hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak kita, untuk memfasilitasi apa yang menjadi bakat dia dan apa yang menjadi minat dia. Apa ciri-ciri sebuah minat itu Bunda Nuni? Sederhana. Ada sesuatu hal yang tidak perlu kita suruh, tetapi anak kita tekuni, itulah minat. Sederhana Bunda Nuni. Iya. Kalau anak itu, dia setiap hari bangun tidur ini, dia otak-atik bagian ini. Ini berarti minat dia. Ini berarti penanda, kayaknya anak ini bakatnya ke arah sana, ini tinggal kita fasilitasi. Kok dia bangun tidur Bunda Nuning, udah main pegang pulpen, coret-coret, membentuk sebuah gambar. Wih, berarti ini minat dia. Tinggal bagaimana ayahanda dan bunda mengumpulkan kekayaan, memfasilitasi anak kita untuk meningkatkan kapasitas diri dia. Apalagi hari ini Bunda Nuning dengan kurikulum merdeka, anak sebagai pusat, guru sebagai fasilitator. Siapa yang menjadi fasilitator pertama dan utama bagi anak-anak usia 0 sampai 8 tahun? Tiada lain adalah ayahanda dan bunda. Ini Bunda Nuning, ini menjadi satu kekuatan bagi diri anak di kemudian hari. Ini yang kemudian akan menjadi pembeda diri dia dari orang lain. Ini yang kemudian menjadi keunggulan dia, yang kemudian minat dan bakat ini Bunda Nuning
bila kita konversikan ke nilai ekonomi, ini yang kemudian akan menghidupi diri dia kelak. Tidak perlu harus nunggu waktu besok, Bunda Nuning. Kalau hari ini anak kita mampu membantu temannya buat PR matematika, otomatis dia dapat kue gratis dari temannya. Minimal. Atau minimal kalau anak kita memiliki sesuatu yang menjadi keunggulan dia, dia akan terhindar dari bullying. Karena khawatir kalau teman-temannya mau membuli dia, minimal tidak ada PR matematika kan. Ini menjadi, coba ayahanda dan bunda identifikasi apa yang menjadi minat anak kita dan apa yang menjadi bakat anak kita. Insya Allah kalau kita sudah mampu membaca, ini yang kemudian kita segera fasilitasi. Kemana saja anak kita mau meningkatkan kapasitas, ayahanda dan bunda harus mendukung 100%. Ini butuh. Oh Pak, kami tidak ada punya uang. Nah, memang disitulah ayah dan bunda, kalau kita sudah melihat anak kita mau ke arah mana, di sanalah dorongan kita untuk mencari sumber-sumber supaya anak kita terfasilitasi. Ini menjadi poin penting. Lalu yang kelima ini Bunda Nuning, ini hal yang kalau sejak dari awal tidak terbaca oleh ayah dan bunda, ini yang kemudian akan mengganggu perkembangan ketahanan diri anak kita. Tetapi kalau sejak dari awal, terutama dari usia 0 sampai 8 tahun, ayah dan bunda mampu mendeteksi nilai-nilai positif anak, ini yang kemudian menjadi satu keberuntungan bagi diri dia di kemudian hari. Apa itu Bunda Nuning nilai-nilai positif? Dengan kita mampu mendeteksi, wah anak kita ini ramah banget, dia selalu dicari temannya karena tangan dinginnya, lalu dia mudah bersahabat, apa saja. Tetapi juga di balik nilai-nilai positif itu Bunda Nuning, ada juga nilai-nilai negatif anak kita. Nah, nilai negatif anak ini ayahanda dan bunda kalau kita temukan sejak dini, kalau boleh segera koreksi. Cara mengoreksinya itu adalah memastikan dia tidak merasa terendahkan. Karena kuncinya adalah selalu meninggikan harga diri anak. Dengan harga diri anak tinggi, insya Allah akan muncul kepercayaan diri. Ini yang kemudian menjadi aspek terakhir yang kita bahas, yaitu terkait dengan kompetensi sosial. Kompetensi adalah kemampuan yang terangkum dari 5 aspek sebelumnya, tetapi itu sesungguhnya akan diikat dalam 3 hal. Kompetensi itu adalah pertama, pengetahuan anak kita terhadap diri dia. Jadi anak harus tahu apakah dia merasa aman, apakah dia memiliki pengetahuan yang banyak terkait dengan aspek perkembangan kognitif itu benar-benar dia mendapatkan itu semua dari fasilitasi ayah dan bundanya. Ini yang kemudian dia juga akan semakin merasa mengetahui bahwa dia memiliki teman-teman yang banyak. Kemana saja dia mau pergi, pasti dia selalu dipanggil namanya, disebut-sebut namanya. Dia bukan menjadi seorang yang populer ya Bunda Nuning, tetapi dikenal oleh siapa saja. Jadi atas kebaikan, atas keringan tangannya, atas selalu membantu orang lain, keramah tamahannya, itu yang kemudian dia selalu diingat. Ini. Lalu anak juga memiliki pengetahuan, dia tahu bahwa dia memiliki keunggulan karena selalu difasilitasi oleh ayah dan bundanya. Ini menjadi kompetensi. Lalu dia juga tahu apa yang menjadi titik lemah dia. Mungkin dia suka mudah lupa kali ya Bunda Nuning, atau dia suka marah-marah karena sebelumnya ayah ibunya
waktu dia di dalam kandungan juga suka marah-marah, itu akhirnya kemudian terekam. Nah, ini juga menjadi satu kekuatan. Jadi kompetensi itu sangat ditentukan oleh pengetahuan anak tentang diri dia. Ini semua tidak terlepas dari fasilitasi yang dibangun oleh ayah dan bunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan Bunda Nuning ini sangat kunci. Anak itu karena dia sudah memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, sebuah hak asasi manusia. Apa itu Bunda Nuning? Hak berpolitik. Jadi anak itu dia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan siapa saja. Untuk itu ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan ada anak kita yang tidak mampu mengekspresikan apa yang dia ketahui secara baik dan bijaksana, di situ perlu pertanda bahwa anak kita perlu difasilitasi tentang public speaking. Modali dengan apa? Cermin besar saja. Jadi beli cermin. Nah, coba lihat di cerminmu itu, boleh nggak kamu berbicara dengan cerminmu? Kalau kamu mampu berbicara dengan cermin, berarti kamu itu akan menguasai panggung. Nah, ini. Anak diberi kepercayaan. Apa yang keluar dari mulut dia, baik dalam bentuk bunyi, dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat, kita harus pastikan kita mengerti. Dan kita juga harus pastikan anak mengerti apa yang keluar dari mulut kita atau dari lingkungan dia. Ini tiada lain kuncinya dari bagaimana ayahanda dan bunda untuk memastikan bahwa anak kita itu merasa dia memiliki keterampilan. Keterampilan berbicara menjadi utama. Keterampilan lain memasak Bunda Nuning, ini juga menjadi satu kompetensi. Membersihkan tempat tidurnya Bunda Nuning, merawat sepatunya, merawat kucingnya mungkin, merawat ayamnya atau burungnya, atau dia mendapat PR dari ayah atau dari bunda, satu pot bunga yang harus dia pastikan terawat. Jadi tidak ada daun yang kuning, tidak ada daun yang layu, dan tanahnya itu selalu gembur. Ini harus pastikan untuk membangun keterampilan diri anak. Jadi bunda, kan di rumah ada mbaknya, ini akan merusak diri anak kita. Nanti keterampilan diri dia ini benar-benar kita harus fasilitasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanda anak kita memiliki kompetensi itu adalah sikap. Sikap ini tolong dicatat baik-baik ayahanda dan bunda di rumah. Apa sikap yang perlu dimiliki oleh seorang anak ini? Pertama, dia selalu memiliki sikap tidak membeda-bedakan orang lain. Itu non-diskriminasi. Jadi anak kita ini siapa saja dia terima. Dia tidak membedakan. Ini apakah temannya yang abilitas atau temannya yang disabilitas, atau temannya yang kaya, temannya yang miskin, temannya yang tidak berpendidikan, temannya yang berpengetahuan. Semua dia ajak bersama-sama. Sikap. Yang kedua adalah selalu mementingkan kepentingan terbaik diri dia dan orang lain. Karena ayahanda dan bunda, kalau anak kita itu sudah selalu memperhatikan kepentingan diri dia, itu otomatis dia akan memperhatikan kepentingan terbaik orang lain. Ambil contoh, misalnya dia tidak menghendaki diri dia itu suka marah-marah. Jadi dia terbiasa, sudah diingatkan atau diberi informasi oleh bundanya, dia tidak boleh agresif kepada temannya. Yang untung siapa Bunda Nuni? Anak kita sendiri. Dan otomatis akan menciptakan kedamaian di antara teman-temannya. Itu.
Jadi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak juga termasuk memperhatikan kepentingan terbaik orang lain. Nah, ini anak kita sudah mulai harus. Lalu yang ketiga adalah anak memiliki sikap dia selalu menghargai hidup orang lain dan hidup diri dia. Apa itu? Dia tidak mudah merendahkan martabat orang lain. Kenapa? Karena temannya adalah manusia juga. Coba kalau dia tidak menghargai diri dia, itu dia akan mudah menyusahkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia selalu memiliki sikap untuk memastikan apa yang masuk di mulutnya, baik dalam bentuk makanan dan minuman, itu bermanfaat untuk tumbuh dirinya. Jadi apa itu Bunda Nuning? Dia tidak akan mudah menerima makanan yang sumber keuangannya tidak jelas. Anak kita harus memiliki sikap seperti itu. Ayah, aku boleh tahu tidak? Aku dapat kue ini, uangnya dari mana? Nah, ini juga harus. Ayahanda dan bunda, kalau anak kita sudah sejak dari awal dia sudah difilterkan terkait dengan informasi terkait dengan ini. Terus ada satu istilah atau satu pengetahuan yang kita sisipkan, yaitu tentang qanaah. Anak itu semakin mendapatkan sesuatu karena ada qanaahnya, dia tidak maruk, dia tidak apa itu Bunda Nuning, serakah. Jadi dia minum saja, dia harus pastikan ini apakah minuman bersoda berguna tidak bagi tubuh saya. Ini banyak karbonnya, ini banyak gulanya, ini banyak garamnya. Apakah berguna tidak bagi tubuh saya? Itu ayahanda dan bunda, siapa yang menancapkan ini? Kalau bukan ayah dan bunda. Sedangkan yang akan menguatkan ini semua bila pada suatu waktu anak ketemu ustazah, ketemu ustadz, atau ketemu dengan guru ngajinya, lalu ketemu dengan guru PAUD-nya, dia akan selalu ingat, kemarin kan ayah pernah bercerita jangan minum sembarang, jangan makan sembarang. Ini kok sekarang aku mendapat penjelasan dari ustazah tentang qanaah, tentang bahaya minuman berkarbon, tentang makanan fast food. Wah, ini menjadi sangat penting, terutama untuk mencegah anak itu mudah jajan sembarang. Jadi ayahanda dan bunda, kalau anak kita memiliki kebiasaan jajan sembarang, itu sebetulnya bukan kesalahan anak kita, tetapi yang meracunnya adalah kita sendiri. Nah, tinggal kita cek apakah kita mudah menyogok anak kita dengan kasih uang jajan, atau ayah atau bundanya memfasilitasi semua kebutuhan minum dan makan anak itu dari rumah kita. Ini menjadi sangat penting. Lalu yang paling penting yang ketiga ini dari sikap anak itu, dia hanya mencari informasi-informasi yang positif. Kalau yang negatif hanya menjadi pengingat bagi diri dia agar dia tidak melakukan hal yang serupa. Ini semua Bunda Nuning menjadi dasar untuk membangun kompetensi sosial anak. Tetapi ada 4 hal yang perlu segera diperhatikan oleh ayahanda dan bunda bila anak kita memiliki kompetensi sosial yang tinggi, yang kemudian sangat bermanfaat untuk diri dia pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, sehingga dia mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Apa itu? Pertama, kita dorong anak untuk percaya diri. Percaya diri itu Bunda Nuning sederhana. Apa? Selalu meninggikan harga diri anak kita. Untuk itu ayahanda dan bunda, kalau boleh ada kata-kata yang bernilai menghukum, kalau boleh dipertimbangkan. Apa itu bilang? Cuma begitu saja. Ayah saja bisa. Itu menurunkan harga diri anak. Ayah, ini aku punya gambar loh. Aku pakai kamera ayah. Gitu aja. Ayah juga bisa. Ini pelit pujian. ayahanda dan bunda
selalu pastikan harga diri anak kita itu selalu berada di posisi tinggi. Dengan begitu dia akan semakin percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau ada hal-hal yang menurut kita ini perlu dikoreksi, tadi di aspek kelima itu ya, nilai-nilai negatif, segera koreksi. Tetapi cara mengoreksinya Bunda, kalau ayah menemukan anak kita perlu dikoreksi, jangan dikoreksi di depan bundanya. Begitu juga Bunda, kalau ingin mau mengoreksi tentang anak kita, jangan pernah ayah tahu. Apalagi kakeknya, apalagi neneknya, apalagi kakeknya. Ini poin penting. Karena ayahanda dan bunda, tidak ada satu orang manusia termasuk anak baru lahir itu mau direndahkan martabatnya. Dia selalu ingin dihargai. Untuk itu, mendorong anak percaya diri dengan kunci pertama adalah selalu meninggikan harga diri anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendorong otonomi anak. Otonomi itu apa Bunda Nuning? Memutuskan segala sesuatu itu diri dia. Memang yang memfasilitasi dompet, tas, sepatu, apalagi Bunda, kaos kaki, itu semua ayah dan bunda. Tapi kalau boleh sudah mulai dilatih anak itu supaya tidak memiliki ketergantungan pada diri ayah dan bunda. Ya kalau boleh, ini saya sudah perlakukan untuk anak saya, yaitu buat proposal bunda, buat proposal ayah. Untuk proposal Bunda Nuning, untuk supaya dia merasa bahwa benda yang dia miliki itu benar-benar atas jerih payah dia, meskipun uangnya dari ayahnya. Ayahnya hanya bisa kasih 50%, tetapi 50% upaya anak kita dari mengumpulkan jajan. Memang uangnya juga dari ayah dan bunda juga. Tapi bagaimana itu? Beri anak latih untuk memakai sepatu sendiri, memakai kaos kaki sendiri, memakai pakaian sendiri, menggunakan sendok sendiri, makan sendiri. Itu semua untuk membangun otonomi diri anak. Jadi kalau anak kita sudah otonom, sudah mandiri, insya Allah dia tidak mudah digonjang-ganjingkan untuk memilih A atau B bukan atas dasar hati nurani dia. Kalau ada anak kita kasih ini, dia juga ini melatih, mendorong otonomi diri anak ini untuk membangun kompetensi diri anak. Yang ketiga adalah mendorong anak untuk mengontrol diri. Tadi mengontrol diri, dia tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Lalu dia tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri dia dan orang lain. Kontrol diri ini menjadi sangat penting Bunda. Ayahanda dan Bunda, coba kita cek apakah anak kita itu sudah mampu mengontrol diri dia tidak. Sederhana, kita tes dengan dia untuk jajan. Kalau dia, ini pokoknya, Bunda, punya aku aja ini semua ya. Ini perlu dilatih. Terutama ilmu qanaah. Ilmu qanaah itu sejak usia berapa Bunda Nun yang harus ditransfer ke anak kita? Kalau saya belajar dari anak saya, saat dia ikut TPA. Dia dapat informasi itu dari gurunya. Di rumah sudah dapat informasi itu sedikit. Tetapi di guru TPA itu ustazah yang sangat dihargai dan sangat dia hormati. Apa yang keluar dari mulut ustazah itu dia dengar. Lalu kemudian ilmu terkait membedakan makanan yang berbahaya itu saat dia sudah masuk TK Bunda Nuning. Ini membedakan ini minuman bersoda, makanan yang fast food yang akan mengganggu. Apalagi sekarang Bunda Nuning, tantangan dari dinas kesehatan apa?
diabetes usia anak-anak. Ini sebetulnya sederhana, itu faktor dari ayah dan bunda. Ini ayahanda dan bunda, kalau kita ingin anak kita hebat di kemudian hari, kuncinya ada pada kita. Negara itu tinggal akan menerima atas upaya kita, tapi negara juga tidak boleh hanya lepas tangan. Sebagaimana sekarang yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota Bogor, istri dari Wali Kota Bima, itu membangun sekolah ibu. Berharap bahwa ibu-ibunya memiliki pengetahuan supaya anaknya itu memiliki resilient. Lalu kemudian kalau di Jawa Barat, istri Gubernur Jawa Barat itu sampai ambil S3 Bunda Nuning, mau membuat sekolah ibu melalui konsep sekopor cinta. Sekopor cinta. Jadi tidak lagi satu kresek cinta, satu kopor cinta. Untuk menciptakan itu semua, mereka berkehendak dari setiap rumah, ayah dan ibu itu memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan anaknya. Nah, untuk itu kalau ingin mendalami materi yang saya sampaikan ini, boleh beli buku namanya Resiliensi Anak Usia Dini. Nah, itu saya yang nulis, itu hasil dari disertasi. Nah, coba ambil itu. Yang keempat, untuk menciptakan anak memiliki kompetensi sosial ini bunda, adalah mendorong anak memberi perhatian pada orang lain. Jadi Bunda Nuning, si anak itu supaya dia mampu merasakan pada suatu waktu dia mungkin tidak selalu berkecukupan, dari hari ini dia juga sudah mulai belajar bagaimana berempati, bersimpati dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Siapa itu? Tiada lain, ayah dan bunda yang harus memproduksi itu semua. Kalau ayahanda dan bunda sudah memastikan anak-anak kita memiliki daya tahan, insya Allah tinggal kita akan memetiknya pada saat kita sedang berbaris di padang Arafah nanti. Kok ada transfer, atau kita sudah meninggal duluan ya Bunda Nuning, kok ada transfer Al-Fatihah, terus transfer apa lagi? Surat Yasin, terus transfer semua yang baik-baik kepada diri kita waktu di alam kubur. Itu adalah upaya yang kita sudah lakukan untuk anak-anak kita yang memiliki daya tahan yang kita tinggalkan, bukan individu yang lemah. Sebagaimana yang ditegaskan juga di Al-Quran, janganlah pernah meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah. Untuk itu, ayahanda dan bunda, kalau kita menghendaki anak kita memiliki kekuatan, memiliki daya tahan, ya minimal mengambil itibar dari informasi yang kita sampaikan hari ini. Demikian, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita saat menjadi seorang pendidik pertama dan utama untuk anak-anak kita, terutama pada usia 0 sampai 8 tahun. Setelah itu kita sudah dibebaskan karena anak kita sudah mandiri. Demikian Bunda Nuni. Masya Allah. Bagaimanapun juga, kapanpun juga, apapun yang kita simak hari ini, rasa-rasanya mudah-mudahan sih nggak ada kata terlambat ya, dalam artian masih punya banyak kesempatan untuk melengkapi apa yang diperlukan oleh buah hati anak-anak kita. Kemampuan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan siapapun ternyata nggak bisa dibiarin begitu aja ya, tergantung bagaimana kitanya. Pak Hamid, boleh kita langsung ke pertanyaan ya? Baik. Oke. Mana tadi? Mana nih? Noh. Tunggu sebentar. Dari kok hilang? Tunggu sebentar ya.
Mohon informasinya Pak Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau memang pasangan kita, ini saya yang tidak disebutkan yang laki atau yang perempuan, itu temperamental, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, tapi itu sudah jadi kebiasaannya. Harus dididik dengan cara apa ya pasangan ini agar anak-anak nggak ketularan? Baik, terima kasih ayahanda atau bunda yang memiliki pasangan, yang memiliki pengalaman, yang sekarang kita tahu ekspresinya. Kalau boleh, ajak satu hari berlibur untuk identifikasi dan dia berkontemplasi untuk memaafkan orang-orang yang menyebabkan diri dia menjadi seperti itu. Itu menjadi penting juga, tapi tidak harus seperti membalikan telapak tangannya. Itu berproses. Kita ajak diskusi dia dari hati ke hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ayahanda dan bunda, anak kita itu sudah mampu membaca bahwa ayahnya itu tukang marah, bundanya tukang marah. Anak kita itu sudah tahu. Dan anak kita itu tidak melawan karena dia mendapatkan pengetahuan dia tidak boleh melawan orang tua dengan orang tua yang memiliki sikap seperti itu. Dia akan menjadi seorang martir bila pada suatu waktu kalau memang pada saat kita marah, kita pukul dia, akhirnya meninggal, itu memang sudah jalur dia. Tetapi ayahanda dan bunda, kita jangan meneruskan keburukan yang terjadi. Dengan cara adalah segera meminta maaf kepada anak kita bahwa mungkin kita atau pasangan kita memiliki pengalaman dulu waktu menjadi anak, sering mengalami kekerasan dari orang tua atau dari orang dewasa, itu yang kemudian terekam pada diri dia. Dia ingin membalas dendam. Proses membalas dendamnya itu lewat anaknya kalau dia tidak mau dengar. Untuk itu ayahanda dan bunda, hasil survei menemukan anak-anak yang mengalami kekerasan itu rata-rata anak yang tidak penurut. Kenapa anak itu tidak penurut? Itu sebetulnya bukan kesalahan pada diri anak, tetapi kesalahan pada orang dewasa yang otoriter, yang tidak mau mendengar suara anaknya. Jadi ayahanda dan bunda, bagaimana caranya supaya tidak ada kekerasan di rumah? Pertama, kita memaafkan diri kita dan memaafkan orang yang menyebabkan kita suka marah-marah atau agresif, suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan kita memfilterkan ini jangan sampai terintervensi pada anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melatih diri anak kita untuk selalu memaafkan orang-orang yang di sekitar dia yang suka marah-marah. Memaafkan, karena orang yang suka marah-marah itu dulu adalah korban kekerasan. Lalu yang ketiga, Bunda Nuning, ayahanda dan bunda kalau sudah memiliki kesadaran tinggi agar anak kita menjadi anak penurut, kita ajak berdiskusi. Apa saja yang kita diskusikan terkait dengan hal-hal yang perlu kita atur di rumah. Misalnya, anak kita beri tugas dia setiap sore menutup pintu atau menutup jendela. Kita sepakati bersama-sama aturan-aturan itu sampai ke yang hal-hal kecil. Itu kita harus atur. Tetapi Bunda Nuning, setelah anak itu menyepakati sebuah kesepakatan, lalu kesepakatan itu ditetapkan oleh ayah sebagai aturan di rumah, tugas anak cuma satu, Bunda Nuning, adalah lupa. Tugas orang tua apa? Mengingatkan. Minimal 1 hari 5 kali atas satu perbuatan baik selama 3 tahun. Selama 3 tahun kita ceramah. Nah, tutup pintu sore ya. Itu 5 kali salam sehari. Bukan hanya tutup. Kenapa tidak tutup pintu? Bukan marah begitu lagi caranya. Jadi pengemasannya itu memang benar-benar sangat membuat anak kita harga dirinya selalu ditinggikan. Itu Bunda.
Baik, mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan lain yang ada di dalam hati yang tidak sempat teruraikan dari jawaban Pak Hamid barusan. Ini ada satu lagi dari Pak Ali. Saya bingung, anak saya itu sangat kasar. Susah sekali berempati dengan orang. Kenapa ya? Apa karena contoh kami dulu-dulunya? Sekarang dia sudah SMP. Apa yang harus saya lakukan? Kalau memuji-mujinya sudah dilakukan tapi tidak membuat dia menjadi jauh lebih lembut, tetap saja kasar, apa dong yang mesti kita lakukan? Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda. Buat jadwal, insya Allah besok udah Ramadan. Ke 2 tempat saja atau 3 tempat. Tempat pertama, kita ajak anak kita ke Polsek atau ke Polres. Minta izin ke teman-teman polisi, boleh nggak anak saya itu melihat sel? Nah, di sana itu menjadi menarik dia. Kalau boleh, Bapak sebagai orang yang bijaksana informasikan dulu kepada teman-teman di kepolisian supaya nanti dari teman-teman kepolisian bisa menjelaskan kenapa seseorang itu bisa masuk sel. Jadi menarik supaya dia dapat itu. Nih. Lalu yang kedua, untuk membangun empati, jadwalkan berkunjung ke panti asuhan. Panti asuhan mungkin kita tidak membawa apa-apa, tapi membawa misi agar anak kita itu, coba bayangkan kalau ayah tidak ada, bunda tidak ada, atau orang lain tidak ada, lalu kamu akan ditempatkan di panti asuhan. Panti asuhan itu berarti kamu akan menemui orang-orang baru, itu yang kamu harus hargai dan kamu harus hormati anak itu. Lalu yang ketiga, sekali-sekali anak kita diajak jalan-jalan ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang suka kasar kepada orang lain. Di mana itu Bunda Nuni? Mungkin di pasar atau di jalan atau di tempat di mana ada orang arogan. Dari sana kita kembali ajak anak kita berdiskusi dengan cara mengidentifikasi apa yang menjadi nilai-nilai positif dari anak kita dan apa yang menjadi nilai negatif anak kita. Kalau itu sudah ada Bunda Nuni, ini yang kemudian kita mulai cari apa yang menjadi keunggulan anak kita. Kalau kita ketemukan keunggulan anak kita, tolong dia difasilitasi. Mungkin dengan kita memfasilitasi anak dan kemudian kita sudah mulai ajak untuk selalu meninggikan martabat dia, dan sikap ayah dan ibu juga semakin lembut lagi terhadap diri dia, insya Allah dia akan menemukan jati diri dia. Ada satu lagi, coba cari satu orang yang Bapak ketahui yang sangat dipercaya oleh anak kita, titipkan pesan kepada orang yang dipercaya oleh anak kita untuk menyentuh diri dia. Siapa saja orang yang ada di sekitar kita yang menurut kita kayaknya anak itu selalu menurut sama orang itu. Itu sangat potensial untuk membantu menemukan diri anak kita dengan sendiri. Demikian. Masya Allah. Pak Hamid tadi bicara soal polsek dan polres yang bisa kita kunjungi. Mudahkah itu direspon atau harus ada persyaratan tertentu? 0811 sekian. Kayaknya di setiap polsek, polres, polda sampai itu ada humas. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut, yang penuh kesediaan diri, apalagi tujuannya untuk mempolisikan anak kita. Kita otomatis itu, insya Allah orang berniat baik akan disambut dengan kebaikan. Tapi otomatis jangan sampai mencurigakan, aduh Bapak mau kemana? Dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan kita insya Allah akan ditangani dengan kelemah lembutan. Apalagi kalau di tingkat Polres itu Bunda Nuning sudah ada UPPA.
unit perempuan dan anak. Di sana ada Poluan. Tapi tidak semua belum ada ya. Itu hanya di Polres. Polres, Polda, sama Mabes Polri. Kalau Polsek belum ada. Oh, Polsek belum ada. Ya. Oke. Jadi upaya-upaya seperti ini memang perlu kita tingkatkan ya. Kayak tadi Pak Hamid bilang kunjungi panti asuhan, dan penjelasan bahwa bisa jadi meskipun tidak berdoa dan berharap bahwa kita tidak lagi bersama mereka, pahit sih memang ya, tetapi membuat anak-anak bertemu dan juga menyaksikan anak-anak seusianya di tempat-tempat seperti itu akan memberikan sesuatu cahaya tersendiri. Ini yang terakhir, bisa jadi kita sudah di penghujung. Bagaimana membuat pujian-pujian kita tidak membuat anak melambung, karena anak kakak, berarti keponakan saya itu sekarang ini menjadi agak gimana karena sering sekali dipuji. Waktu ditanya kepada ayah atau ibunya, dia bilang kan perlu untuk mengangkat harga diri. Nah, Pak Hamid mohon petunjuk pujian yang seperti apa yang tidak menyesatkan anak menjadi tinggi hati. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang menarik nih terkait dengan pujian. Pujian itu harus ada ukurannya. Ukuran misalnya dia sudah mampu membuat PR. Itu sesuatu yang tadinya dia sangat kesulitan, lalu dengan bantuan mungkin kita sebagai orang yang di sekitar dia, lalu membantu dia memiliki kemampuan lebih dari kita, itu kita harus hargai, kita harus hormati. Untuk memujinya itu dalam rangka untuk selalu dia merasa dihargai. Jadi memuji kalau ada yang tidak tulus itu yang berbahaya. Coba cari memuji tapi tidak tulus, itu yang kemudian akan membuat anak melonjak. Misalnya kasih jajan, kasih yang baik-baik. Saya kasih contoh, coba tolong ketik di YouTube kalau ada ya. Aneswar Kuncala, itu seorang anak usia 7 tahun. Dia penulis puisi, anak Inggris keturunan India. Dia juga menjadi aktivis lingkungan. Itu anak 7 tahun Bunda Nuning. Kompetensi sosialnya dia sangat tinggi. Kenapa? Karena dia selalu mendapatkan penghargaan dari ayah dan ibu secara tulus, bukan memuji yang kemudian akan merugikan diri si anak itu sendiri. Kadang-kadang kita tidak mampu membedakan apakah menyayangi anak secara berlebihan itu adalah pemenuhan hak anak, atau memanjakan anak itu adalah pemenuhan hak anak, atau memberi pujian yang berlebihan itu memanjakan anak atau meninggikan harga diri anak. Ini harus kita memiliki hati nurani. Untuk itu kalau sudah berlebih segera kontrol diri. Jadi ada perhitungan. Ada perhitungan. Jadi matematikanya harus kita gunakan. Matematika sosial Bunda Nuni ya. Itu mungkin. Ya, baik. Bisa jadi perlu sekali kita simak lagi closing statement dari hari ini, bahasan terkait dengan bagaimana kita mampu meningkatkan kompetensi sosial anak-anak kita. Silakan. Baik, Ayahanda dan Bunda, bila ingin mendalami tentang materi ini, kami sudah ada bukunya di Shopee. Mungkin kalau kita ketik resiliensi anak usia dini. Jadi bagaimana membangun daya tahan anak usia dini, itu diulas secara lengkap. Tapi melalui pertemuan kali ini kita akan tekankan bahwa kalau kita menghendaki anak kita mampu menyesuaikan diri pada saat kini maupun pada masa yang akan datang, dan kita tidak perlu khawatir nanti anak kita akan lemah. Pertama, pastikan anak kita merasa aman. Lalu yang kedua, dia selalu mempelajari berbagai hal di lingkungan
di mana dia berada, yang kemudian itu meningkatkan pendidikan diri dia. Lalu yang ketiga Bunda Nuning, persahabatan ini menjadi penting. Lalu yang keempat adalah pastikan anak kita itu memiliki keunggulan. Lalu kalau kita sudah tahu keunggulan anak dalam bentuk minat atau bakat, ayahanda dan bunda kalau boleh habiskan uang Dana yang ada. kita untuk investasikan anak kita terkait dengan itu. Lalu kemudian disitulah yang kemudian akan meninggikan harga diri anak kita. Karena dia tahu, tetapi harus ada filternya. Filter yang apa? Selanjutnya Bunda Nuning, nilai-nilai positif. Dan otomatis di balik itu ada nilai negatif. Yang kekhawatiran Bunda tadi, kalau dia terlanjur kita puji nanti jadi sombong. Kita juga harus dia harus selalu kakinya itu napak di tanah. Jadi tidak harus selalu, kalau agak sedikit terbang itu berarti sudah bukan makhluk manusia, udah makhluk jadi-jadian ya. Iya. Nah, ini menjadi penting juga. Tapi tidak harus kita kubur dia, karena dia adalah manusia, juga harus selalu memiliki harga diri dan martabat. Nilai-nilai positif dan nilai negatif. Dia memiliki nilai positif 5, tetapi ada satu nilai negatif itu akan merusak. Seperti pepatah, susu sebalanga rusak oleh setitik nila ya. Setitik nila merusak susu sebalanga. Atau kita melewati sebuah taman, lalu kita pakaian kita ada becek, itu semua jadi rusak gitu ya. Jadi penting juga. Lalu yang terakhir adalah kompetensi diri. Kompetensi sosial anak itu perlu kita bangun. Pertama, kita dorong kepercayaan diri anak. Itu dia selalu percaya diri pada diri dia. Kedua, kita harus memberikan dia kebebasan untuk menentukan diri dia. Itu otonomi Bunda Nuning. Lalu pastikan dia selalu mengontrol diri dia. Jadi mengontrol ini menjadi kunci untuk tidak jumawa, dan dia juga tidak mudah menyerah. Itu juga harus seimbang itu Bunda Nuning. Ada anak kita itu apa-apa langsung menyerah. Untuk itu saat pembahasan minat dan bakat, saya minta ibu bapak coba nonton film tentang Serena Williams yang menjadi seorang pebulu tangkis, di mana di sana ayahnya itu memberi kekuatan. Jadi, ini menjadi penting. Lalu yang terakhir adalah anak kita harus selalu kita dorong memberi perhatian kepada orang lain. Dengan begitu dia akan semakin empati dan simpati dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Ini kuncinya pada ayah dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama pada usia 0 sampai 8 tahun. Kalau sudah lewat itu, sudah susah itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penting sekali ya, golden age itu menjadi utama dalam hal-hal sebagaimana yang kita simak barusan. Saya ingin sekali berterima kasih kepada Radio Sela di Batam, kemudian Almas di Magelang, juga Madina di Pontianak, Latansa di Sukabumi, Luciana di Semarang, Rasal FM di Palembang, kemudian juga di Bondowoso ada Radio Silaturahim, Suara Habibullah di Banyuwangi, dan juga di Piungan Jogja Radio Silaturahim yang juga turut menyebar luaskan siaran-siaran dari Rasil yang sekarang sedang Anda simak ini. Ya, jadi ayah bunda sebagai pendidik pertama dan utama, mudah-mudahan menjadi bekal pula bagi kita untuk melangkah membesarkan anak-anak kita, karena untuk membangun kompetensi sosial dibutuhkan banyak hal sebagaimana yang tadi kita dengar ya, keterampilan, kecakapan dan kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang akan mereka hadapi kelak. Itu berawal dari apa yang mereka buah hati kita terima di saat mereka masih sangat belia. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin optimal menjalankan apapun peran kita
sebagai hamba Allah yang akan membuat Ramadan menjadi lebih bermakna bagi kita semua. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.